兄。 Singkat cerita, identitas Xingyu adalah Dewi Siling sudah diketahui oleh semua orang. Semua orang di sekte Jingyun memberikan hormat kepadanya. Dari kejauhan, Suwan yang baru kembali melihat itu semua. "这么多年，辛苦诸位了，仍需谨防敌人，守好山门。退下吧。是。 Sedangkan Baijusi kini kondisinya sedang terluka parah karena mutiara kehidupannya telah hancur. Berulang kali, Long Yuan meminta izin untuk menghancurkan sekte Jingyun beserta Dewi Siling, namun sayang Baijusi melarangnya melakukan itu karena masalah ini adalah urusannya. Suwan mencoba memastikan identitas Xingyu sampai-sampai ia bersikap kurang ajar. Ayu langsung memperingatinya kalau ia adalah Dewi Siling. Xingyu hanyalah identitas palsu yang digunakannya selama ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Ayu adalah Dewi Siling, pemilik sekte Jingyun, dan Suwan dilarang bersikap kurang ajar. Singkatnya, Baijusi meningkatkan kultivasinya agar bisa membentuk kembali mutiara kehidupan inti jiwa miliknya. Tak lama kemudian ia dihampiri oleh Dewa Waktu bernama Sisi. Ia sudah tahu apa yang dialami oleh Baijusi selama ini. Apabila ia ingin tahu apa yang terjadi di masa lalu, Sisi bersedia membantunya untuk menunjukkan masa lalu tersebut kepadanya. Di saat Baijusi tidak ada di alam dewa, Long Yuan sebagai panglima perang mengumpulkan pasukan dan kembali berencana untuk menyerang Dewi Siling. Sebelum penyerangan dimulai, ia pun menggunakan cermin ajaib sehingga perkataannya didengar oleh semua umat manusia yang ada di bumi. Intinya, Long Yuan memberikan waktu selama 5 hari kepada sekte Jingyun untuk meninggalkan sekte mereka apabila tidak ingin mati sia-sia, karena Long Yuan beserta seluruh pasukan alam dewa akan kembali menyerang untuk menuntut balas dendam kepada Dewi Siling. Semua umat manusia yang mendengarkan itu langsung tunduk dan menerima perintah. 鸿蒙真主开天辟地，人族今日的一方天地，天人族本为诸虫，人族守卫3界6道。 四海本应心怀感念，下立足今有御范山净云宗，亵渎神恩，此5日后，神族必灭其族。永远5日后开战。是。 Mendengarkan itu, Dewi Siling yang tidak ingin mereka ikut menjadi korban memberikan waktu 3 hari dan segera meninggalkan sekte. Siapa sangka mereka semua tidak gentar sama sekali dan bersedia membantu Dewi Siling untuk berperang melawan alam dewa. 我给诸位3天时间。危难当头，弟子绝不离弃。绝不离弃，绝不离弃，为我宗门。 Setelah itu ia memanggil Ling Er dan menyuruhnya untuk mengawasi pergerakan Suwan. Sampai saat ini, Ayu masih tidak mengerti bagaimana bisa Suwan menghancurkan segel formasi dunia ilusi yang dibuatnya tempo hari. Padahal Suwan hanyalah manusia biasa. Tak lama kemudian, Guru King Yan, guru yang paling dekat dengan Ayu, datang menghampiri untuk bertanya awal pertemuan Ayu dengan Baijusi. Di sana Ayu sedikit menceritakan pada awal alam semesta terbentuk, semuanya dalam keadaan kacau balau. Bapa ilahi Hongmeng atau Tuhan mereka menciptakan langit dan bumi. Ayu dan Baijusi adalah hasil energi dari mata Bapa ilahi. Baijusi berada di ujung utara, sementara Ayu berada di ujung selatan. Kalau kalian ngeh, di dalam Islam, kisahnya mirip seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kembali ke cerita, ribuan tahun berikutnya,
Ayu menemukan Baijusi yang terkurung di dalam bongkahan batu es dan segera menghancurkannya. Di momen itulah Ayu jatuh cinta kepada Baijusi pada pandangan pertama. 我喜欢这个人，跟他在一起。 Sementara itu, Baijusi dibawa oleh Sisi untuk melihat kejadian di masa lalu, apa yang dialami oleh Ayu di kala itu. Setelah Baijusi menyegel kekuatannya dan meninggalkannya di dunia fana, Ayu begitu terpukul dan sangat marah. Reki yang telah menjadi muridnya ikut bersedih dan berjanji akan selalu menjaga sang guru. 师傅，Baijusi，个混蛋，他走了，要我。 Beberapa bulan kemudian, Ayu yang ternyata sedang mengandung anak dari Baijusi akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Xian. Seketika Baijusi sangat terkejut, sosok bocah waktu itu saat berada di dunia ilusi ternyata jelmaan dari putranya sendiri yang sengaja ditunjukkan oleh Ayu. Setelah Xian tumbuh besar, Baijusi sangat ingin memeluknya, namun sayang ia tidak bisa karena dunia itu adalah masa lalu. Tidak ada satupun orang yang bisa melihatnya. Setelah itu, Xian jatuh sakit. Ayu berusaha memberikan obat dan melakukan apapun sebisanya. Namun sayang usahanya sia-sia karena ternyata Xian terlahir memiliki jantung yang sangat lemah. Tepat sebelum meninggal dunia, Xian memiliki satu keinginan, yaitu melihat sosok ayahnya yang dikatakan sang ibu ayahnya seorang dewa yang sangat hebat. Mendengarkan itu, Ayu hanya bisa menangis. Tak lama kemudian, Xian meninggal dunia. Ayu yang panik segera membawanya ke kuil untuk memohon kepada dewa agar memanggil Baijusi datang menolong putra mereka. Sayangnya, Baijusi di kala itu tidak datang dan nyawa Xian tidak terselamatkan. Melihat itu semua, hati Baijusi begitu sangat terpukul dan merasa sangat bersalah. 我求求你救救他！就是啊！ 你想把它。 Setelah mengubur jasad putranya, tiba-tiba salah satu warga melepaskan anak panah menyerang Ayu. Entah apa motifnya, pria tersebut membawa beberapa pasukan dan hendak membunuh Ayu. Reki dengan sigap melindunginya yang membuatnya kehilangan nyawa. Semua kejadian itu membuat Ayu menjadi sangat terpukul. Penderitaan Ayu tidak sampai di situ. Pria sebelumnya yang ingin membunuhnya tiba-tiba menyebar fitnah kalau Ayu adalah seorang siluman. Warga yang termakan hasutan berencana mengeksekusinya untuk membuktikan apabila ia benar adalah siluman, maka Ayu tidak akan tewas terbakar. Terlihat Ayu hanya bisa pasrah diperlakukan seperti itu. Alhasil, warga menjadi sangat ketakutan karena api di sana tidak dapat membunuhnya. Tanpa mereka sadar, Ayu adalah seorang dewa. Akhirnya di malam hari, warga memilih untuk menguburnya hidup-hidup. Hingga tak lama setelah itu, datang seorang pendeta yang entah berasal dari mana dan memberikan sebuah kitab untuk melepaskan segel kekuatan di tubuhnya.
Singkat cerita, setelah berhasil mendapatkan kekuatannya, ia pun pergi ke alam dewa ditemani pendeta tersebut untuk membangkitkan putranya kembali. Hal itu pun berhasil dan terlihat jiwa Xian mulai terbentuk. Namun sayang, tanpa Baijusi sadari, ia datang ke sana dan menghancurkan ritual tersebut sehingga jiwa Xian benar-benar binasa. Melihat itu, Baijusi dari masa depan akhirnya sadar kesalahannya selama ini.现在明白了吗？他为何要杀你？哦，去面对你的因果了。 Kembali ke masa sekarang, sekte Jingyun mulai bersiap untuk berperang melawan alam dewa yang sebentar lagi akan terjadi. Sementara Long Yuan sudah memimpin pasukan dan siap turun ke dunia manusia. Belum sempat bertindak, Baijusi datang ke sana menghentikan mereka dan memberikan peringatan siapapun yang berani menyentuh sekte Jingyun maka akan dibinasakan. Long Yuan yang sangat berambisi menghabisi Dewi Siling langsung terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Langit yang awalnya gelap berubah menjadi terang dan mereka yang melihat itu langsung menyadari pasukan alam dewa yang dipimpin oleh Long Yuan tidak jadi untuk melakukan penyerangan. Secara kebetulan, Ning Yan bersama bocah siluman telah datang ke sekte Jingyun untuk menemui Ayu. Ning Yan lalu berkata, saat Baijusi tidak ada di alam dewa, Long Yuan mengumpulkan pasukan untuk menyerang sekte Jingyun. Beruntung Baijusi telah kembali dan menghentikannya. Tidak hanya itu, alasan ia bisa turun ke dunia manusia berkat bantuan ayahnya Ling dan menitipkan sebuah barang kepadanya. Awalnya Ling enggan membuka kotak tersebut, namun karena penasaran ia pun membukanya. Siapa sangka itu adalah jebakan yang dipersiapkan oleh ayahnya. 我倒要看看做了什么。 Mereka pun segera datang ke sana untuk memeriksa. Di saat Ning Yan menemukan kotak itu, ia pun sadar di kotak itu terdapat tanaman beracun. Ayu berkata, ayah Ling sepertinya sengaja melakukan ini untuk memaksa mereka supaya Ling dipulangkan ke alam dewa. 越发虚里的话，娇娇这是在逼我们交出她的女儿。怎么会有父亲对自己的女儿下这么狠的手？ Sementara itu, Baijusi menemui Dewi Yuya dan ingin memeriksa identitas seorang pendeta. Dewi Yuya segera mencari informasi itu, namun sayang identitas pendeta itu tidak diketahui. Namun ia curiga pendeta tersebut adalah mantan dewa yang pernah tinggal di alam dewa. King Yang meminta Suan Wei untuk mengirimnya ke alam dewa. Tadi malam, Ayu sudah menceritakan semua cerita hidupnya. Ia ingin menemui Baijusi dalam membahas masalah tersebut agar kedepannya Baijusi bersama Ayu bisa berbaikan dan kesalahpahaman ini bisa terselesaikan. Suan Wei lantas mengirimnya dan memintanya untuk berhati-hati. Namun sayang setelah tiba di alam dewa, ia justru bertemu dengan Long Yuan. Belum sempat, King Yan menjelaskan maksud kedatangannya, Long Yuan yang tidak suka terhadap orang-orang sekte Jingyun lantas mendesaknya untuk pergi sebelum Long Yuan menggunakan cara kasar. Bian yang keluar untuk menjaga pintu masuk sekte dibuat terkejut setelah melihat guru King Yang tewas terbunuh dan tergantung tepat di depan pintu. Kematian guru King Yang tentu saja pukulan telak untuk mereka. Terlebih lagi diketahui King Yang terbunuh akibat terkena serangan petir. Satu-satunya dewa yang memiliki kekuatan petir tidak lain adalah Long Yuan. Melihat itu, Ayu menjadi sangat marah dan mempersiapkan diri untuk melakukan balas dendam. Di hari itu juga, Ayu membawa mereka semua naik ke alam dewa.
Menyadari kedatangan Ayu beserta sekte Jingyun, Long Yuan menjadi murka karena sudah berani menantang alam dewa. Li Mo segera menghentikan dan berkata Tetua Agung Baijusi telah memperingati mereka semua untuk tidak menyentuh orang-orang sekte Jingyun apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, Ayu seorang diri mendatangi mereka dan menuduh Long Yuan sudah membunuh salah satu guru sekte Jingyun. Tentu saja Long Yuan menepis tuduhan tersebut karena ia tidak pernah melakukannya. Tetap saja Ayu tidak peduli, ia pun memberikan waktu 5 hari kepada mereka untuk menyerahkan kepala Long Yuan kepadanya. Apabila tidak, jangan salahkan ia menghancurkan alam dewa. 见不到龙渊的人头，其余人等若想活命，